Kitab Roma pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Dalam kasih karunia ini kita berdiri, kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat yang keempat, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Kalau Bapak Ibu perhatikan Roma pasal 5 ayat 3 sampai ayatnya yang keempat, Alkitab berkata dengan jelas bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Tidak banyak orang yang mampu bertahan saat diperhadapkan dengan pencobaan, Bapak Ibu. Benar. Sekali lagi, tidak banyak orang mampu bertahan di dalam pencobaan. Ada banyak orang yang dia berkata, saya nggak suka dengan masalah, saya nggak suka dengan situasi ujian, saya nggak suka dengan keadaan yang tidak mengenakan. Tapi firman Allah berkata bahwa pencobaan datang untuk menimbulkan ketekunan. Bapak Ibu nggak boleh lihat masalah sebagai sesuatu yang akan menghancurkan kita, tapi lihat masalah sebagai kesempatan untuk kita melihat bahwa ada nilai yang baik yang akan muncul dari kita, yaitu namanya ketekunan. Amin. Ketekunan tidak akan muncul dalam keadaan yang baik-baik, tapi ketekunan muncul dari kesengsaraan, dari penderitaan, dari masalah. Berapa banyak orang yang Bapak Ibu tahu ketika masalah datang Anda berdoa sungguh-sungguh, ketika persoalan datang Anda cari Tuhan sungguh-sungguh, maka saya percaya disitulah ketekunan muncul. Saya mencoba mencari dalam bahasa asli kata ketekunan atau kata pencobaan, ya, sehingga menimbulkan ketekunan itu. Kata pencobaan dalam bahasa Yunani itu diterjemahkan dalam dua arti dasar. Arti dasar yang pertama adalah sesuatu yang datang untuk menjatuhkan kita, dan itu datangnya dari iblis. Jadi ada masalah, sumber masalah ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama datang dari roh-roh jahat, yaitu dari setan-setan. Dan yang kedua datang dari diri kita atau datang dari orang lain. Dan pencobaan yang pertama ini bisa datang menjatuhkan kita, yang datang dari setan. Bahwa tujuan kesengsaraan yang diizinkan setan adalah tidak kenal belas kasihan. Haleluya. Semua masalah yang datang dari setan tidak kenal belas kasihan. Ketika setan
Diizinkan Tuhan untuk mencobai Ayub, untuk Ayub masuk di dalam kesengsaraan. Setan gak kenal belas kasihan. Dan Tuhan berkata begini, bahwa tidak boleh sentuh nyawanya. Ujian yang diizinkan Tuhan, itu yang diizinkan Tuhan kepada Ayub, di mana setan yang lakukan itu dibatasi kewenangannya oleh Tuhan. Amin. Tapi kalau tidak dibatasi kewenangannya, maka Ayub juga mati. Tapi saudara perhatikan baik-baik, bahwa kesengsaraan yang dialami oleh Ayub itu menimbulkan ketekunan. Dan Ayub bisa berkata begini, dari kata orang saja aku mengenal namamu, dari kata orang saja aku tahu tentang namamu, tapi sekarang aku melihat muka dengan muka. Amin. Hari ini beberapa daripada saudara sedang mengalami yang namanya pencobaan yang datang daripada setan, pencobaan yang datang daripada iblis. Dan tujuannya adalah ingin menjatuhkan saudara. Haleluya. Kalau saudara dan saya sedang ada di dalam pergumulan seperti ini, bagaimana supaya saya keluar? Datang kepada Yesus, berseru kepada nama Yesus, maka saudara dan saya akan melihat keluputan. Berseru kepada nama Yesus, maka kita akan mengalami yang namanya kelepasan, pemulihan, dan Tuhan akan menolong kita. Amin. Alkitab berkata begini, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, barang siapa yang memanggil nama Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Firman Allah berkata dalam Markus pasal yang ke-6, 16, yang 14, 15, dan 16 berkata, bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan minum racun maut tapi tidak akan mati. Sekalipun mereka injak ular dan kalajengking, tidak akan membahayakan mereka. Dan mereka akan berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang baru yang diberikan kepada mereka. Kita diberikan otoritas untuk mengalahkan tipu daya setan. Saudara dengar begini, ada banyak orang yang akan dijatuhkan oleh setan karena akibat daripada dia mengikuti keinginan dagingnya. Dia ingin mengikuti keinginan daripada dirinya sendiri, keinginan dosa, sehingga akhirnya setan ingin menjatuhkan dia. Haleluya. Kalau hari ini Bapak Ibu dan saya, pencobaan itu artinya adalah setan ingin menjatuhkan saudara dari terjemahan aslinya. Sesuatu untuk menjatuhkan kita yang datang daripada setan. Kalau setan suruh saudara dan saya tidak berdoa, kalau setan suruh Anda dan jangan datang ibadah, kalau setan suruh Anda untuk tidak mau lagi baca firman Tuhan, maka Anda dan saya harus melawannya. Amin. Karena ketika Bapak Ibu jauh daripada Tuhan, maka sebenarnya kita sedang ada pada kejatuhan yang sangat fatal. Tujuan setan adalah membuat saudara dan saya jatuh, dan jatuh sangat dalam. Tapi ketika saya memperhatikan arti yang kedua dari kata pencobaan ini, adalah sesuatu untuk memproses, sesuatu yang datang untuk membentuk, sesuatu yang datang untuk menyucikan, sesuatu yang datang untuk mengangkat dan menguatkan kita. Ini datang dari Tuhan. Dan biasanya kita sebut dengan ujian. Dalam bentuk ujian dari Tuhan, bisa berupa masalah, bisa berupa penderitaan, bisa berupa kesengsaraan. Jadi ternyata pencobaan itu bisa diizinkan Tuhan datang berupa ujian, untuk membentuk, untuk menyucikan, untuk mengangkat, untuk menguatkan kita. Dan Tuhan izinkan itu datang untuk melatih saudara dan saya. Haleluya. Amin. Ketika orang diperhadapkan dengan penderitaan atau kesengsaraan, kebanyakan dari kita langsung menjadi lemah, menjadi sedih, menjadi kecewa, menjadi marah, menjadi frustrasi. Berapa banyak Bapak Ibu yang alami itu? Ketika keadaannya lagi baik, ketika bisnisnya lagi baik, ketika situasi lagi baik, tiba-tiba masalah datang, tiba-tiba persoalan datang, Anda pasti jengkel, Anda pasti marah, Anda pasti akan kecewa, Anda pasti akan frustrasi, Anda pasti akan putus asa. Berapa banyak Bapak Ibu alami itu? Amin. Banyak daripada kita alami seperti itu. Tapi kalau itu diizinkan Tuhan untuk mematahkan kesombonganmu, kalau itu diizinkan Tuhan untuk membuat Anda semakin dekat dengan Tuhan,
Saya percaya bahwa itu akan meninggikan, itu akan memuliakan Tuhan. Ketika selesai proses itu, selesai masalah itu, maka nilainya bisa kelihatan bahwa saudara dan saya memiliki ketekunan. Ketekunan tidak dihasilkan dengan jalan tol. Ketekunan juga tidak dihasilkan dengan jalan yang baik-baik. Tapi ketekunan dihasilkan dari pencobaan, dari penderitaan. Haleluya. Tuhan mau saudara dan saya ada di dalam tuntunan Tuhan. Tuhan mau saudara dan saya melihat bahwa semua yang sedang terjadi, entah itu penderitaan, entah itu kesengsaraan yang sedang Bapak Ibu alami, itu merupakan cara Tuhan untuk menguji saudara. Saya lihat kekristenan itu ada kalanya kita datang, kita hanya mau cari yang baik dari tangan Tuhan. Tapi ketika kita lihat sesuatu yang tidak baik pada kita mulai salahkan Tuhan dan mulai menjauh daripada Tuhan. Berkali-kali saya katakan kepada jemaat Tuhan, jangan memperalat Tuhan ketika Bapak Ibu dalam masalah, baru kita cari Tuhan. Ketika kita sakit baru kita cari Tuhan. Anda memperalat Tuhan untuk cuma dapat kesembuhan. Jangan ketika kita bangkrut, ketika masalah dalam kesehatan, masalah dalam keluarga, baru kita cari Tuhan. Anda hanya memperalat Tuhan untuk dapat jalan keluar dan dapat pertolongannya. Tapi tahukah saudara bahwa Tuhan sangat tahu hati saudara dan saya. Ada kalanya Tuhan izinkan masalah datang untuk membuat Anda semakin dekat dengan Tuhan, mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh. Haleluya. Dan saya lihat dalam pelayanan kebanyakan Tuhan menjaga ketika kita ada dalam masalah, ketika kita ada dalam pergumulan. Ketika kita diperhadapkan dengan penderitaan, dengan kesengsaraan, kebanyakan orang bereaksi salah. Kita lupa bahwa penderitaan atau kesengsaraan adalah cara Tuhan. Banyak kali Tuhan cara itu untuk memproses kita menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani. Mungkin umur kita sudah 30 tahun, mungkin umur kita sudah 40 tahun. Anda berpikir bahwa Anda sudah dewasa, tapi kalau Bapak Ibu dan saya mungkin dewasa secara fisik, iya, tapi belum tentu dewasa secara rohani. Karena saya temukan di dalam pelayanan ada orang yang rambutnya putih, tapi kekanak-kanakan secara rohani. Tapi saya juga temukan ada orang-orang muda yang dewasa secara rohani padahal umurnya muda. Tapi saya juga temukan ada orang-orang yang putih rambut, tapi juga dewasa secara rohani. Saya juga temukan ada anak-anak yang mereka masih anak-anak, tapi lebih daripada seorang bayi, masih kekanak-kanakan. Tergantung daripada Bapak Ibu mau lihat setiap proses masalah yang kita hadapi adalah kesempatan untuk Bapak Ibu mau diproses oleh Tuhan, mau didewasakan hidupnya oleh Tuhan, sehingga kita dipercaya hal-hal besar atau tidak. Haleluya. Satu saat saya ngomong dengan saya, dikatakan begini, Pak Pendeta, saya sedang cari orang untuk saya mau buka bisnis saya di kota lain. Saya katakan, Bapak cari siapa? Dia pertama begini, saya cari 2 orang. Yang pertama itu adalah untuk dia jadi kepala cabang di sana. Yang kedua adalah orang yang bisa kasih tanggung jawab untuk mengelola keuangan. Dan saya katakan, kira-kira mudah atau tidak? Dia katakan begini, saya sudah berdoa kurang lebih 1 tahun, tapi orang silih berganti datang, tapi belum cocok. Bapak Ibu cari orang untuk jadi kepala cabang, Bapak Ibu cari orang untuk jadi bendahara, untuk ngurus keuangan perusahaan saja nggak mudah. Betul? Tidak mungkin Bapak Ibu keluar di jalan, ambil orang di tengah jalan dan berkata, kamu mau nggak jadi kepala cabangku, kamu nggak pegang keuanganku. Nggak ada seperti itu. Tapi orang-orang yang akan dipercaya adalah mereka yang teruji dalam pekerjaannya, mereka yang punya prestasi. Minimal mereka adalah orang-orang yang bertekun, orang-orang yang jujur. Amin. Saya balik kemudian 2 tahun, saya tanya kepada dia, sudah buka cabang di kota itu? Dia katakan, sampai hari ini saya belum temukan orang. Tahun ketiga, baru saya tanya orangnya, sudah dapat atau belum? Dan dia katakan begini, sudah dapat. Saya tanya, bagaimana kamu dapat orangnya? Saya kepingin tahu. Karena 3 tahun baru dia temukan orangnya. Karena perusahaan ini perusahaan besar,
Dan dia katakan begini, saya temukan orangnya dari seorang sahabat saya yang saya kenal juga. Dan dia berkata, orang ini bisa dipercaya. Dia melewati proses, melewati masalah. Dia kerja di perusahaan yang dulu, sampai perusahaannya tutup. Dan dia orang terakhir yang keluar di situ. Ketika semua orang pergi meninggalkan bosnya, dia orang yang terakhir keluar di situ. Wow. Saudara dengar baik-baik. Ketekunan selalu keluar, selalu dimunculkan daripada persoalan, daripada masalah. Ternyata untuk menemukan orang-orang yang tekun, nggak mudah. Nanti kalau Bapak Ibu baca, ketekunan menghasilkan iman. Tambahkan iman pada ketekunan. Tambahkan kesetiaan pada ketekunan. Tambahkan tahan uji pada ketekunan. Tambahkan kerendahan hati pada ketekunan. Jadi ketekunan adalah pokok yang harus dan saya bangun untuk Anda dan saya bisa jadi berkat dimanapun. Kegagalan daripada orang-orang percaya adalah mungkin kita percaya Yesus, mungkin kita datang ke gereja, tapi kita tidak tekun. Tidak tekun mencari Tuhan. Tidak tekun melayani Tuhan. Tidak tekun datang untuk saudara dan saya mengelola bagian yang Tuhan percayakan kepada saudara dalam harta kekayaan. Bapak, Ibu dan saya tidak tekun. Kita semua enak dan tidak mau masalah persoalan datang. Kita mau pilih jalan senang. Tapi Alkitab katakan, dan banyak orang lupa bahwa penderitaan kesengsaraan adalah cara Tuhan yang sering kali dipakai untuk memproses dan mendewasakan hidup orang percaya. Saya ingat ketika bangunan ini dibangun di tengah-tengah pandemik, satu yang saya belajar adalah begini, yang saya dapat adalah saya mau mengerti orang yang salah. Sesalah apapun dia, karena pergi dengan pergi meninggalkan pekerjaan, membawa uang begitu banyak. Saya mau ngerti. Dan saya belajar untuk melupakan itu. Dan saya mau tetap berkata begini, bangun. Sekalipun kalau dilihat dengan mata, nggak mungkin. Banyak teman-teman berkata, jual aja tanah ini. Beli bangunan yang baru, beli tempat yang baru, beli ruko 4 atau 5 yang sudah jadi tinggal dipugar, masih ada uang sisanya. Dan saya coba lakukan, panggil orang bank datang, bank A, B, Z, dan tidak cocok semuanya, tidak jadi semuanya. Saya pimpin saudara dan saya malam-malam datang berdoa di tempat ini. Hampir setiap malam kita berdoa, memproklamirkan bahwa gedung ini akan jadi, gedung ini akan jadi. Di saat bangunan ini roboh, saya belajar dengan tekun mempercayai bahwa Tuhan yang suruh kita, tapi Tuhan mau ada hal yang perlu kita bangun. Gak enak. Belajar sesuatu dari Tuhan supaya saudara dan saya menemukan nilainya. Jika kita melihat hidup orang yang beriman sedang dalam penderitaan, maka Bapak Ibu jangan menghakimi. Kita melihat mereka dalam persoalan, dalam tantangan. Kalau mereka berbuat dosa, maka tegur mereka, kasih tahu mereka supaya mereka tidak berbuat dosa. Kalau mereka tidak jujur, beritahu untuk mereka hidup di dalam kebenaran. Tapi kalau mereka dalam masalah, kalau mereka dalam persoalan, kalau mereka dalam pergumulan, jangan menghakimi. Bapak Ibu harus bantu doakan mereka. Banyak kali kalau lihat orang dalam pergumulan, kita lihat orang dalam masalah, kita selalu menghakimi. Bahkan kita berkata, kamu berbuat dosa sih, kamu tidak hidup dalam kebenaran, kamu tidak cari Tuhan sungguh-sungguh. Jangan. Memang bisa saja seseorang ada dalam penderitaan, bisa saja seseorang ada dalam pergumulan karena dosa, bisa saja. Bisa saja masalah persoalan datang karena kesalahan yang kita buat, karena kedagingan kita, karena dosa kita. Tapi Bapak Ibu dan saya harus percaya kalau kita datang mengaku dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Firman Allah berkata, jika kita datang mengaku dosa kita, maka Allah setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa kita dan Dia tidak akan mengingat kesalahan kita. Yesaya 43 ayat 25 berkata begini, akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu lagi. Berarti ketika Bapak Ibu mengaku di hadapan Tuhan,
Orang bisa ingat, tapi Tuhan lupa dengan dosa saudara. Jadi ketika Bapak Ibu datang dan mengaku dosa kita, mungkin temanmu berkata, kamu masih berdosa. Percayalah bahwa Tuhan sudah melupakan dosa pemberontakanmu. Percayalah bahwa Tuhan sudah menghapus dosa pemberontakanmu dan telah memberikan kepadamu kemenangan, telah memberikan kepadamu pengampunan dosa. Dia tidak mengingat-ingat dosamu lagi. Amin. Nah, ketika Anda mengaku dosa dan meninggalkannya, jangan lakukan lagi. Amin. Hidup benar, cari Tuhan sungguh-sungguh. Dan persoalan boleh ada, masalah boleh ada, tapi dengar baik-baik, Tuhan ingin nilai yang keluar di sana bukan kehancuran, nilai yang keluar di sana bukan penghakiman, nilai yang keluar di sana bukan kegagalan, tapi nilai yang keluar di sana adalah ketekunan. Ketika Bapak Ibu dan saya alami persoalan, jangan lihat persoalan itu sebagai masalah, di mana Bapak Ibu harus lari dari masalah, tapi lihat persoalan itu kesempatan untuk Bapak Ibu menunjukkan bahwa Bapak Ibu dan saya punya nilai ketekunan. Dengan cara itu Tuhan menguji saudara dan saya. Dan banyak orang Kristen yang mereka tidak tekun. Ketika ada masalah mereka menjauh daripada Tuhan. Dan hidup mereka dalam circle problems. Hidup mereka dalam lingkaran masalah. Mereka tidak naik tinggi, mereka tidak bertumbuh di hadapan Tuhan. Mereka tidak mengenal Tuhan dengan dekat. Mereka tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Mereka hanya cuma kenal Tuhan hanya ketika Tuhan kasih mereka berkat. Tapi ketika masalah datang, mereka berkata, Tuhan gak baik, Tuhan lebih baik dengan orang itu, Tuhan gak jawab doa saya, Tuhan lebih perhatikan orang itu. Tuhan kita bukan manusia. Dia Tuhan yang hati yang mau diproses, hati yang mau dibentuk. Karena hanya dengan cara itulah ketekunanmu diuji, iman dan kedewasaanmu diuji. Jadi orang Kristen yang tidak hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, dia nggak akan dipercayakan banyak hal oleh Tuhan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar yang ada di Zoom, kita yang tidak hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita tidak akan dipercayakan banyak hal oleh Tuhan. Itu artinya kita pilih hidup datar-datar saja. Kita pilih hidup aman. Kita pilih hidup tidak ada dalam masalah. Sehingga kualitas iman kita pun biasa-biasa saja. Kita tidak pernah lihat kita jadi berkat bagi banyak orang. Tidak pernah kita doakan orang dan orang merasakan damai, orang merasakan kelepasan, orang merasakan kesembuhan. Padahal itu tanda orang percaya Tuhan berikan kepada kita. Markus 16 ayat yang ke-16, 15, 16, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Ketika Bapak Ibu melakukan 4 tanda ini, maka ekspresi karunia bisa ditambahkan. Bapak Ibu bisa pergi ke dokter umum, berbeda dengan kita pergi ke dokter spesialis, kan gitu kan Bapak Ibu. Amin. Saya percaya dalam pelayanan pun juga ada karunia-karunia spesial yang Tuhan berikan kepada anak-anak Tuhan yang mereka melewati persoalan masalah dan mereka tidak sungut-sungut. Mereka percaya ini adalah caranya untuk saya menampilkan ketekunan, melahirkan nilai ketekunan dalam diriku. Kita tidak boleh hidup datar-datar. Kita tidak boleh hidup dengan iman yang biasa. Tapi saudara dan saya harus hidup jangan ordinary, tapi kita harus hidup secara extraordinary. Harus memberi sesuatu yang lebih bagi Tuhan. Amin. Yakobus 1 ayat yang ke-12 berkata begini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang akan dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Orang tekun satu waktu nanti akan menerima mahkota yang namanya mahkota kehidupan. Berapa banyak Anda yang ingin menerima mahkota kehidupan? Belajar bertahan di tengah persoalan. Belajar bertahan di tengah masalah. Kalau setan datang mencoba saudara untuk menjatuhkan saudara, jangan katakan ini, gua pasrah, gua mau siap, gua mau mati, bahkan gua mau bunuh diri. Now namanya. Ya. Tolak in the name of Jesus, out. Gitu saudara. Jangan kalah dengan tipu daya setan. Anda harus berdiri dan jadi pemenang. Anda harus berdiri dan Anda berkata, dalam nama Yesus, nama di atas segala nama, aku katakan pergi. Karena tujuan setan itu tidak ada pernah kenal belas kasihan bagi saudara.
Dia bisa datang dengan sakit penyakit, dengan masalah, dengan tipu dayanya. Tapi ketika saudara berdiri dan Anda berkata begini, aku bersama dengan Allah yang hebat, Allah yang ajaib, maka Anda akan melihat kuasa Allah dinyatakan untuk saudara dan saya. Amin. Perhatikan baik-baik, Alkitab berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Tuhan bisa izinkan setan datang untuk mencobai saudara, tapi tidak akan menyentuh nyawa saudara. Mungkin menyentuh hartamu, mungkin menyentuh ibadahmu, mungkin menyentuh kamu, tapi tidak menyentuh pribadimu. Alkitab berkata begini, ketika semua habis pada Ayub, firman Allah berkata, maka tersungkurlah Ayub dan menyembah Tuhan. Ayub pasal pertama ayat 20 dan 21 dalam terjemahan Alkitab King James berkata, maka tersungkurlah Ayub dan menyembah Tuhan. Semua habis dalam hidupnya. Ayub mengalami 4 ujian besar. Setan menyerang 4 hal dalam hidup Ayub. Yang pertama adalah setan menyerang ibadahnya. Yang kedua, setan menyerang bisnisnya. Yang ketiga, setan menyerang apa saudara? Keluarganya. Dan yang keempat, setan menyerang pribadinya. Setan datang pertama itu Anda akan tahu Anda malas berdoa, malas baca Alkitab, malas ibadah. Itu tanda bahwa setan menyerang saudara. Haleluya. Beberapa dari saudara berkata, aku malas ibadah loh Pak, aku malas ibadah, aku malas doa, aku malas baca Alkitab. Kalau lihat Alkitab langsung ngantuk. Bukan saya baca Alkitab, tapi Alkitab yang baca saya karena saya tidur di atas Alkitab. Banyak orang Kristen yang seperti itu. Di sini enggak ada. Haleluya. Firman Allah berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Tidak dikatakan hancurlah orang yang ada dalam pencobaan. No. Tapi berbahagialah. Sebab apabila ia tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Ada banyak orang nanti, mungkin satu waktu dia masuk surga karena dia tetap percaya Yesus, tapi nggak dapat mahkota kehidupan. Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, dan Merauke itu bukan pusat pemerintahan Indonesia. Itu menjadi satu kabupaten yang ada di Indonesia, dan itu jauh luar biasa dari Jakarta. Tapi Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Betul? Amin. Mereka, saya bayangkan mereka yang dapat mahkota, mereka yang dapat penghargaan, itu akan tinggal dekat dengan istana sang raja yang ada di Yerusalem. Kalau Bapak Ibu baca kitab Wahyu, luasnya sorga itu 6.000 kilometer persegi. 6.000 itu adalah Anda terbang dari sini sampai di Doha, itu masih kurang lebih belum sampai 6.000 saudara. Bayangkan saudara, itu lebih panjang daripada Indonesia, lebih luas dari Indonesia. Pohonnya begitu rimbun. Siapa tahu kalau saudara ada di sana, bisa saja Anda nggak punya rumah kalau nggak cari jiwa sungguh-sungguh. Tinggalnya di bawah pohon, tapi di sorga, tapi nyaman, tapi sorga kan. Tapi Anda nggak tinggal di pusat ibu kotanya. Bapak Ibu mau jadikan tinggal di pusat ibu kota, maka Bapak Ibu, saudara dan saya harus lulus ujian. Harus saudara dan saya bersyukur dalam segala keadaan. Percaya bahwa Tuhan tidak mungkin menghancurkan saudara. Bahwa Tuhan ingin ada nilai yang dibangunkan dari kita. Namanya ketekunan. Makanya saya katakan ketekunan menghasilkan berkat bagi banyak orang. Ketika Bapak Ibu melewati sebuah fase ujian, maka Bapak Ibu akan berkat bagi banyak orang. Kenapa kita ikut kerja dengan seseorang? Kita berkata, saya mau cari pengalaman kerjanya, pengalaman di hidup, pengalaman pekerjaan kita tulis, lalu kita mau kerja dengan orang itu. Nah saudara tahu, Anda kepingin jadi seperti dia, tapi itu tidak instan. Dia melewati banyak soalan, banyak masalah, banyak tantangan hidup. Dan kalau Bapak Ibu dan saya mau jadi orang sukses, kita harus relakan hati kita untuk mau diproses, tapi selalu percaya hasil akhirnya bukan menghancurkan, hasil akhirnya bukan menjatuhkan, hasil akhirnya bukan menghakimi orang lain, hasil akhirnya adalah ketekunan, adalah mahkota kehidupan yang akan diserahkan kepada saudara, dipakaikan kepada saudara. Dan Yakobus memberikan cara kepada kita bagaimana kita harus bersikap saat menghadapi pencobaan hidup. Kalau kita lihat Yakobus 1 ayat yang kedua, Yakobus memberikan kepada kita sebuah sikap
yang bagi saya itu something. Ini sikap ini bagi banyak orang waras Masasi harus punya sikap seperti itu. Dikatakan begini, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Wow. Lalu kalau kita lihat ayat yang ketiga, dikatakan begini, bahwa sebab kamu tahu ujian terhadap imanmu itu menimbulkan ketekunan. Berapa banyak di sini yang sudah percaya kepada Tuhan? Tulis di kolom komentar, saya sudah percaya kepada Tuhan. Akan ada ujian terhadap imanmu, akan ada ujian terhadap percayamu, dengan tujuan untuk menghasilkan yang namanya ketekunan nomor satu. Tapi bagaimana menghadapinya? Menghadapinya dengan bahagia. Berbahagialah, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan. Hari ini mungkin Bapak Ibu kepingin punya rumah baru. Tiba-tiba saya katakan, selesai khotbah, saya kasih Anda rumah baru, ukurannya 10 kali 25, yang mau angkat tangan, bahagia enggak? Ini anggap saja omong kosong, saudara. Bahagia enggak? Bahagia. Anggap saja bahwa penderitaan itu bahagia, itu omong kosong, itu cuma sementara. Itu tidak akan alami kekal dalam hidup kita. Kita akan alami cuma dalam sebuah periodik waktu untuk menghasilkan ketekunan. Bisakah Bapak Ibu bertahan di situ? Sama. Apakah durian kepingin keluarkan buah yang berduri untuk menyakiti orang kalau jatuh timpa kepalanya? Tapi durian harus mengeluarkan buah yang berduri. Jangan lihat buah yang berdurinya, isinya enak tenang. Haleluya. Amin. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Musim buah durian, Anda dapat buahnya, tapi dia melewati proses di mana dia harus berbuah. Ada musimnya di situ. Dan semua persoalan, pencobaan, ujian yang Bapak Ibu alami, yang datang untuk menimbulkan ketekunan itu butuh waktu, butuh proses, butuh sikap hati, butuh kemauan daripada saudara. Tiap hari kita diuji iman kita. Dan salah satu buah yang harus pertama keluar adalah ketekunan. Ada banyak orang yang gak lulus. Ada banyak orang gak lulus. Saya temukan ada orang juga yang ketika didoain, dia berkata, pastor saya gak disembuhkan Tuhan. Pastor, saya masalah begitu banyak. Setiap kali ketemu dia cuma cerita masalahnya. Dan saya katakan gini, bisa gak kalau kamu ketemu saya, kamu cerita begini, saya punya masalah yang banyak, tetapi Tuhan menolong saya dan berikan kepada saya nafas, bahkan berikan kepada saya suara masih bisa bicara dengan pastor. Bisakah kamu ngomong seperti itu? Daripada cerita masalahmu, lebih baik kita cerita Tuhan yang masih berikan kekuatan kepada kita untuk jalan ke gereja, masih bisa ngomong dengan gembala, masih bisa tepuk tangan, masih bisa angkat tangan. Bisakah kita menceritakan itu kepada orang lain sekalipun masalah kita banyak? Itu artinya Anda tahu bahwa masalah itu bukan fokus saudara, tapi fokus Anda adalah fokus kepada Tuhan yang akan membawa Anda untuk menghasilkan buah-buah ketekunan, dan orang akan melihat kemuliaan yang hebat, yang ajaib. Bagaimana seseorang tidak pernah menjadi berkat bagi banyak orang? Karena dia bilang dia orang percaya, tapi tidak menghasilkan ketekunan. Saya coba cari kata anggaplah. Dalam bahasa Yunani, anggaplah itu ternyata merupakan sebuah istilah yang berarti menilai, merespon dengan benar. Jadi anggap, misalnya ketika masalah datang, saudara mulai merespon dengan benar, bahwa di balik ini aku punya buah akan semakin matang, bahwa di balik ini aku akan melihat jalan keluar yang hebat. Contoh, kalau kita lihat gunung Lompo Batang di Makassar, atau Gunung Agung yang ada di Denpasar, Bali Timur ada di Karangasem, ya. Kalau kita di Jawa Timur kita lihat Gunung Bromo. Kalau Bapak Ibu ada di kaki gunung tinggi atau kita yang paling tinggi? Gunung lebih tinggi. Tapi kalau Bapak Ibu mau naik ke puncak gunung, apakah Bapak Ibu langsung naik atau Bapak Ibu jalan perlahan ke sana? Ataukah Bapak Ibu katakan begini, saya akan langsung ke sana tanpa melangkah satu langkah pun? Maka Anda manusia dari planet lain.
Tapi kalau Bapak Ibu katakan gunung itu akan saya takluki, maka Bapak Ibu fokus seluruh kekuatan energi Bapak Ibu, semua makanan, semua minuman, semua latihan-latihan yang Bapak Ibu lakukan selama berbulan-bulan, itu akan terfokus ke sana dengan tujuan menaklukkan gunung itu. Masalah juga datang seperti itu. Respons hati kita itu dipakai kata anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan. Itu tentang respons hatimu. Ketika saya lihat bahasa Yunani, lalu dia menerjemahkan itu sebagai respons yang benar. Ketika ada masalah, orang ngomong apa, jangan lihat orangnya. Siapa tahu perkataan itu sedang mengeluarkan ketekunan dalam hati kita, untuk kita semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan tahukah saudara begini, banyak kali kalau orang yang tidak kita kenal, kita anggap angin lalu. Tapi kalau orang paling dekat dengan kita yang ngomong sesuatu, saya percaya itu tembus sampai kepada semua sumsum, ya menurut Mansi katanya sum. Ya. Karena ketika dia ngomong, dia ada dengan kita, mungkin itu suami, mungkin itu istri, mungkin itu orang tua kita. Dia ngomong, dia masih ada, masih lihat mukanya. Tapi kan gak mungkin marahin dia, yang ngomong benar. Tapi Anda katakan, waduh bagaimana susah sekali, bagaimana merubahnya. Tapi disuruh, ayo doa, ayo banyak doa, ayo baca Alkitab. Padahal Anda lagi malas, mau kepingin jalan-jalan ke mall, mau pergi ke pantai, naik pohon, mungkin naik pohon apa, pohon kelapa kali. Ya, ada kalanya Tuhan izinkan itu supaya saudara dan saya punya respons yang benar. Karena pada intinya pencobaan dapat menghasilkan sesuatu yang positif bagi yang mengalaminya. Benar Bapak Ibu? Masalah itu datang membuat kita matang. Menganggap sebagai sebuah kebahagiaan bukan berarti anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Anggap sebagai sebuah kebahagiaan bukan berarti kita secara sengaja menginginkan penderitaan itu datang terus-menerus dalam kita. Tidak. Tapi anggap sebagai sebuah kebahagiaan itu adalah Bapak Ibu dan saya punya sebuah respons yang benar. Menganggap sebagai kebahagiaan bukan berarti kita secara sengaja mengingini penderitaan itu terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau itu terjadi, maka anggap sebagai sebuah kebahagiaan. Tapi kalau Bapak Ibu inginkan mencuri, membohongi orang lain, berbuat dosa, Bapak Ibu jangan anggap gue bahagia. Kenapa? Aku sudah bisa buat orang itu jatuh, aku buat orang itu terluka, aku buat orang itu. Bukan itu yang dimaksudkan, bukan. Jadi dikatakan anggap sebagai sebuah kebahagiaan, menganggap sebagai suatu kebahagiaan bukan berarti kita secara sengaja mengingini penderitaan itu. Tapi penderitaan itu seizin Tuhan. Bukan penderitaan atau pencobaan itu sendiri yang harus kita anggap sebagai kebahagiaan atau berkat. Ingat Bapak Ibu ya, bukan penderitaan, fokusnya bukan penderitaan, fokusnya bukan kepada pencobaan sebagai sebuah kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan kita adalah hal-hal baik yang akan dihasilkan oleh penderitaan tersebut, oleh pencobaan tersebut, yaitu menghasilkan ketekunan. Amin. Yaitu menghasilkan iman yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau kita sampai di tingkatan ini, maka kita akan jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ketika jemaat Tuhan sampai tingkatan ini, maka kita tidak akan sungguh-sungguh, kita tidak akan menyalahkan keadaan dan situasi, tapi kita akan percaya dalam segala hal Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Sehingga kita tahu bahwa saya punya respons yang benar, saya punya pola benar, saya punya cara melihat dengan benar dan tidak menyalahkan situasi atau keadaan. Banyak yang diberkati oleh Tuhan. Berikan tepuk.